Saudara-saudara kasih, kita bersama-sama masuki minggu biasa yang ke-32. Itu berarti kita berada pada bagian-bagian akhir dari perjalanan kita di tahun liturgi B bersama Markus. Minggu depan, minggu biasa ke-33 yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai Minggu Orang Miskin Sedunia. Dan minggu berikutnya adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang mengakhiri, memuncaki tahun liturgi kita. Dan berikutnya lalu kita masuki tahun baru liturgi gereja, masuki minggu pertama Advent bersama Lukas dalam tahun liturgi C. Maka bacaan-bacaan di akhir-akhir dari tahun liturgi mengingatkan kita hal yang paling pokok, hal yang penting, supaya kita tidak kehilangan arah jalan, tidak kehilangan fokus kita. Maka minggu lalu bacaannya tentang perintah yang utama, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Penting, jangan lupa ini. Karena seringkali orang ya kalau jalan terus lupa kita mau kemana. Supaya tetap ada dalam fokus menuju tujuan. Dan hari ini menjadi lebih konkret. Kita tidak hanya dalam level mematuhi aturan, itulah Musa, Taurat Musa. Baik, itu aja sudah sulit. Tapi kalau kita ikut Yesus tidak hanya berhenti pada level perjanjian lama. Kita diajak meningkat, bukannya sekedar mematuhi hukum-hukum Taurat. Kita melalui kesempurnaan hukum Taurat, kepenuhan hukum Taurat yang diajarkan Yesus dalam perintah utama, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan kasih itu tidak mengenal batas atas. Yang ada batas minim standarnya adalah Taurat Musa. Itu dalam golden law, golden rule. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat padamu, lakukanlah itu. Minimum itu. Batas bawah itu. Kalau batas bawahnya nggak nyampe, ya jangan mawas diri. Belum murid Yesus, belum masuk standar Yesus. Itu standar Musa. Kata lainnya adalah adil. Kalau kamu nggak mau dipukul, jangan mukul. Ya udah, itu minimum. Fairness, adil, minimum itu. Kalau kamu ingin dihormati, ya hormatilah orang lain. Itulah yang minim. Batas bawah. Batas atas, apakah ada kasih itu? Batas atasnya adalah jadilah sempurna, jadilah murah hati seperti Bapamu di sorga, alias nggak ada batasnya, semampunya, maksimal, optimal. Itu jalan kemuridan kita, bukan minimalis. Ya kalau sekarang orang suka gaya bangunan minimalis, silahkan. Tapi sikap sebagai murid Yesus tidak ada minimalis, semampunya, sekuatnya, sesempurna mungkin. Batas atasnya apa? Seperti Bapa. Ayo udah nggak ada batasnya alias. Maka kasih tidak melalui minimalis. Selalu mengusahakan apa yang bisa semaksimal mungkin diusahakan untuk mewujudkan itu. Maka pertanyaannya mestinya dalam level kita, kalau kursus itu ya ada elementary, tingkat dasar.
Lalu tingkat menengah, intermediate. Naik lagi adalah tingkat advance. Nah, murid Yesus tingkat advance ini. Bukan tingkat elementary, bukan tingkat dasar, bukan pemula. Coba kita tahu level kita di mana. Maka pertanyaan ini boleh nggak boleh ini? Ini dosa nggak dosa? Itu pertanyaan elementer, pertanyaan anak bina iman. Kalau dewasa pertanyaan masih begitu, belum bertumbuh dalam kedewasaan iman. Pertanyaannya adalah seperti yang selalu ditanyakan oleh Bapak Uskup kita. Apa yang bisa kita buat supaya situasi sekitar kita jadi lebih baik, jadi lebih manusiawi, jadi lebih sejahtera, jadi lebih maju? Ah, itu pertanyaannya. Bukan pertanyaan ini boleh nggak boleh ya? Ini dosa atau nggak dosa ya? Itu sudah elementer, lewat mestinya. Pertanyaan adalah seperti pertanyaan diajukan oleh Bapak Uskup kita dalam banyak kesempatan. Apa yang bisa kita buat supaya situasi sekitar kita jadi lebih baik, lebih maju, lebih adil, lebih bersaudara, lebih bermartabat? Nah, itu pertanyaannya. Apa? Akhirnya kreativitasnya muncul. Inisiatif dan kreativitas menanggapi pertanyaan dasar ini. Ini level kita, saudara-saudara. Supaya kita, makanya udah ujung mau finish kan? Diingatkan supaya kalau nggak lupa itu. Kita mau kemana ini? Maka karena itu, perempuan-perempuan digambarkan hari ini lebih-lebih diwakili oleh dua janda ini. Janda di Sarfat bersama pengalaman Elia dan janda di Yerusalem yang dikomentari oleh Yesus ini. Sebagai kita tahu, dalam alam perjanjian lama, dalam kitab suci, yang dimaksud tanda kutip janda, ini kategori mereka yang rentan, mereka yang lemah, mereka yang rapuh, yang harus diperhatikan. Nah, ini pilkada Jakarta lagi ramai soal janda. Janda kaya kalau ini lain soalnya ya. Kalau pilkada Jakarta ramai ini soal janda, jadi janda kaya, bukan itu yang dimaksud. Kategori janda dalam Alkitab adalah mereka yang rentan, seperti anak fakir miskin, janda-janda dan mereka yang asing dan mereka yang menderita. Itu yang menjadi perhatian. Karena apa? Mereka nggak punya siapa-siapa, nggak punya yang diandalkan. Dan apalagi dalam tradisi masyarakat Yahudi, perempuan nggak dihitung. Justru mereka yang rentan ini yang memberikan contoh bagaimana justru sikap yang seharusnya, baik janda di Sarfat kepada Elia maupun janda yang di Yerusalem yang dilihat oleh Yesus. Dikatakan bahwa mereka memberi dari kelimpahannya. Ya jadi ya nggak ngefek gitu, receh. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Nah, ini yang sulit. Ini level kita maju lagi, dan level kita dalam tingkat advance, tingkat maju adalah kemurahan hati dan bela rasa. Itu level kita yang mau kita tuju. Bukan minimalis, bukan takut karena segera melakukan aturan, tapi kita maju dalam kesempurnaan kasih, yaitu kemurahan hati dan bela rasa. Itu level kita yang kita tuju. Dan perintah yang diberikan Yesus yang kemarin disampaikan dalam minggu lalu, perintahnya kasih. Kasih. Ingat, kasih itu adalah juga kata kerja. Dan kasih itu sinonimnya, kata lainnya apa? Saudara dan saudari, kata lain dari kasih, padanan kata sinonimnya apa? Kasih sama dengan
apa? Memberi. Ya sudah itu. Sudah. Dan itu dikerjakan. Jadi hari ini kita ingatkan, kasih itu berarti memberi. Memberikan diri, bahkan mengorbankan diri. Itulah jalan kesempurnaan kasih itu. Jadi kasih itu menjadi sangat nyata dalam pemberian diri, bahkan pengorbanan diri. Dan tadi contohkan oleh janda, baik yang di Sarfat maupun janda yang ada di Yerusalem. Kelompok yang mestinya menjadi perhatian karena mereka rentan, mereka perlu perhatian, justru memberi contoh bagaimana memberi, bukan menerima, tapi memberi. Nah itulah yang dimaksud panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Seperti dikatakan oleh Bapak Uskup kita dalam kesempatan surat gembala, merumuskan siapa kita. Nah kalau penonton sepak bola, siapa kita? Indonesia, kan gitu. Nah kalau kita sekarang sebagai orang Katolik, siapa kita? Nah, Anda jawab apa? Nah Bapak Kardinal Uskup kita memberi salah satu rumusan. Warga KAJ terutama ya. Saya bukanlah kekuasaan yang dapat saya peroleh. Nah, ini setelah pilpres, legislatif, sekarang kan pilkada. Bukanlah kekuasaan yang dapat saya peroleh, atau harta milik yang dapat saya kumpulkan. Ya kalau begitu siapa saya? Siapa kita? Inilah rumusan Bapak Uskup kita. Saya adalah berkat yang saya bagikan dalam bela rasa. Nah itulah siapa kita, warga KAJ. Saya adalah berkat yang saya bagikan dalam bela rasa, tentunya dengan sukacita. Nah itu kita. Apakah sudah sampai ke situ? Ya, bacaan-bacaan ini menjadi cermin kita berefleksi. Apakah kita sudah sampai pada level itu? Bukan taat hukum, tapi kita pada level memberi, murah hati. Maka ini bukan untuk mengecam ini dan itu, atau meromantisisme pemberian orang miskin, tapi adalah sebuah cermin bagi kita semua untuk mengasah kepekaan kita, mengasah sikap bela rasa kita, semangat pengorbanan kita, sebagaimana hari ini hari pahlawan. Semangat pengorbanan, apakah masih ada? Semangat murah hati, apakah sudah tumbuh? Semangat berbagi, apakah sudah aku lakukan? Ini cermin hari ini. Karena sekali lagi, dalam hidup beragama sekali-kali kesalehan ritual kadangkala menjadi kedok, menjadi pencitraan diri untuk menutup sebuah kejahatan. Itu yang dikritik Yesus pada orang-orang ahli Taurat. Tampaknya alim ketika ibadah, tapi zolim, jahat ketika dalam hidup sehari-hari. Itu yang diingatkan Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang alim ketika beribadah, tapi ketika harian kita zolim, jahat. Dan dikatakan mereka mendapatkan penghormatan semuanya, tapi menelan rumah janda-janda itu berarti. Itu jahatnya jahat. Sudah orang miskin, orang kecil, orang sederhana masih dikerjain, masih disikat juga haknya orang miskin. Jahat itu. Apalagi atas nama dibungkus dengan kealiman, padahal hatinya jahat.
Hati-hati. Kita diingatkan supaya tidak jatuh ke situ, melainkan arah sebaliknya, yaitu kita menjadi murah hati. Murah hati. Maka kita ada beberapa level ini. Silahkan lihat sendiri sebagai penutup. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, karena kita telah menerima kebaikan dari orang, itu namanya balas budi. Balas budi, ya. Kita berbuat baik karena kita sudah menerima dari orang lain. Balas budi, timbal balik. Itu minimum. Yang kedua, berbuat baik, ya berbuat baik aja, karena ingin mewujudkan perintah kasih. Itulah keutamaan kita orang baik. Berbagi kebaikan bukan karena menerima kebaikan orang lain, karena ingin berbuat baik, mewujudkan perintah Tuhan kasih. Yang ketiga, moga-moga sampai ke sini nih. Sampai ke sini nih. Berbuat baik dengan berbagi bahkan yang kita butuhkan, atau memberi dari kekurangan, atau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah kemurahan hati. Kemurahan hati. Kita ada di mana? Moga-moga kita sungguh sampai pada jalan yang diharapkan kita tapaki, yaitu jalan kemurahan hati, jalan bela rasa. Dengan begitu kita moga-moga juga akan dipuji oleh Yesus, karena kita telah bertindak murah hati. Seperti kata-kata Yesus, jadilah murah hati seperti Bapamu di surga murah hati kepada kalian.